masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Menyamar jadi pembeli, polisi tangkap 2 pemuda bandar narkoba di pesisir selatan. Seorang pelajar SD di Padang tenggelam. Korban ditemukan tak bernyawa, tak jauh dari lokasi kejadian. Ratusan warga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Solo. Tuntut Badan Kehormatan Proses Kasus Dugaan Perkosaan oleh Ketua DPRD. Dari mana, Pe? Dari mana, Pe? Siapa mau boy? Window. Menangkap pengedar dan pengguna narkotika tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Polisi di pesisir selatan harus menyamar sebagai pembeli untuk menangkap pengedar narkotika itu. 2 pemuda, Adit dan Windo, pelaku penyalahgunaan narkoba di Kampung Air Haji, Nagari Pasar Lama, Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, ditangkap polisi. Penangkapan ini diawali dari informasi yang diterima polisi bahwa kerap terjadi transaksi jual beli narkoba di kampung itu. Polisi pun menyelidiki dan mencoba menyamar sebagai pembeli. Setelah bertemu dengan Adit di tempat yang telah dijanjikan, polisi langsung menangkapnya dan menemukan barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu. Hasil pemeriksaan sementara, Adit mendapatkan barang itu dari Windo. Berbekal informasi itu, polisi langsung menuju tempat Windo yang berada di kampung yang sama. Sesampainya di lokasi, polisi melihat Windo duduk bersama temannya di teras rumah. Melihat kedatangan polisi, mereka lari dan membuang narkoba ke jalan. Setelah upaya pengejaran, polisi berhasil menangkap Windo dan membawanya ke Mapolres Pesisir Selatan. Dari tangan kedua pelaku, diamankan 2 paket kecil sabu-sabu, sebuah telepon genggam, uang tunai Rp250.000, dan sebuah sepeda motor yang digunakan untuk bertransaksi narkoba. Salah seorang tersangka yang bernama Windo, sebelumnya juga pernah dipenjara karena kasus yang sama, dan baru bebas pada bulan Januari tahun 2023 lalu. Tersangka Windo ini sudah pernah terlibat penyalahgunaan narkotika, tepatnya tahun 2001, dan yang bersangkutan sudah keluar pada tahun 2023 kemarin, sudah sekitar setahun yang lalu. Kemudian sekarang dia melakukan lagi dengan kasus yang sama, mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan sesuai dengan harapan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, polisi, tentara, dan dibantu masyarakat melanjutkan pencarian seorang pelajar sekolah dasar yang dilaporkan tenggelam di sungai daerah Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang pada hari Minggu kemarin. Menggunakan perahu karet, tim SAR menyisiri lokasi diduga tenggelamnya korban. Tak hanya itu, tim SAR juga menyelam di sekitar lokasi. Kondisi sungai yang keruh dan dalam menyulitkan petugas dalam pencarian. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR menemukan korban dalam kondisi meninggal, tak jauh dari titik awal korban tenggelam. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Korban dicurigai mandi-mandi bersama temannya dan juga sembari memancing, kemudian terpeleset hingga langsung tenggelam. Untuk pencarian di hari kedua hari ini, pola pencarian yang kami gunakan yang pertama yaitu pengecekan di bawah air yang dibantu oleh seluruh tim gabungan dan juga penyisiran dari LKP sampai ke arah muara dengan radius lebih kurang 500 meter dari LKP. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam
saat berenang di sungai di daerah Dadok Tunggul Hitam, pinggiran Kota Padang. Saat itu, korban bersama keluarganya berenang dan mandi-mandi di sungai yang saat itu debitnya lebih tinggi dibanding kondisi biasa usai diguyur hujan selama beberapa hari. Diduga, korban tidak bisa berenang dan tenggelam. Alfi melaporkan dari Padang. Di tengah guyuran hujan, ratusan warga yang berasal dari Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, berunjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Solo. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa berorasi dengan membawa sejumlah poster yang menuntut kasus dugaan pemerkosaan itu diungkap. Massa aksi menuntut polisi dan Badan Kehormatan DPRD untuk segera menuntaskan kasus tersebut karena dinilai telah mencoreng nama baik masyarakat Kabupaten Solo dan atas kemanusiaan terhadap korbannya. Saat ini, HK masih mengalami trauma dan dirawat di RSUD Kabupaten Solo. Massa aksi merasa kecewa karena Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solo tidak bisa memberikan solusi, meski sejumlah utusan Badan Kehormatan telah menemui massa aksi di tengah guyuran hujan. Kepada Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Solo ini untuk segera aktif atau segera bertindak. Jadi ini sudah sangat parah kejadiannya ini, yaitu kalau dari bahasa warga kami ini adalah pencabulan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solo. Peserta demonstrasi ini adalah warga Nagari Kotobaru. Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun massa berjanji jika kasus itu tidak dituntaskan, maka mereka akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Intensitas erupsi Gunung Merapi di Agam dan Tanah Datar semakin tinggi dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang hari Sabtu pekan lalu, Merapi erupsi 4 kali. Sedangkan hingga hari Minggu siang, Merapi erupsi 2 kali, yakni yang pertama terjadi pada pukul 6:30 pagi dengan durasi 45 detik dan melontarkan abu setinggi 1.300 meter di atas puncak. Erupsi kedua terjadi pada pukul 10 WIB, berdurasi 43 detik, namun kolom abu tidak dapat teramati karena tertutup awan. Sejak statusnya dinaikkan PVMBG menjadi siaga atau level 3, erupsi Merapi selalu disertai bunyi dentuman dan pijaran api yang terlihat dari kejauhan. Namun erupsi pada hari Minggu kemarin disertai hujan abu yang mengguyur daerah Cumantiang, Agam hingga Bukit Tinggi yang berjarak hampir 15 km dari puncak Gunung Merapi. Ya, untuk di wilayah Bukit Batabuah itu terjadi hujan abu dan situasi angin kencang yang membawa material pasir yang turun di sekitaran wilayah Bukit Batabuah. Seperti yang kita lihat di belakang, itu ada hujan abu ini terjadi dari erupsi tadi pagi pukul 6, langsung terjadinya hujan abu sampai saat sekarang ini hujan abu di wilayah Bukit Batabuah belum henti-hentinya. Semburan abu vulkanik berupa material pasir halus dirasakan sejumlah masyarakat sekitar Gunung Merapi hingga ke kota Bukit Tinggi. BPBD mengimbau masyarakat untuk patuh menggunakan masker dan pelindung mata agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan abu vulkanik. Dari Agam, Dina Amrina melaporkan.